Mulai Ani. Oke, Ya, mulai. Selamat malam semua sister-sister yang berbahagia. Malam ini kita bersyukur ya kalau sama-sama kita mau berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami semua untuk kumpul walaupun dalam keterbatasan Zoom. Kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan. Engkau mempertemukan kami di dalam Zoom ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mengawal acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau berkati, Engkau berikan wifi yang terbaik. Engkau yang melawat dan menjamah hati kami masing-masing supaya kami bisa fokus hanya kepadamu. Sebentar Tuhan, kalau kami mau mulai Tuhan, Engkau biarlah Roh Kudus yang mengurapi acara ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan, di mana kami semua berkumpul memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Oke. Malam ini kita akan mulai dengan pujian dan penyembahan yang akan dibawakan oleh Sister Juliet. Silakan. Mari sister semua kita nyanyi Allahku dahsyat. Sister-sister, sebentar kita akan mendengarkan visi dan misi. Mungkin bagi sister-sister yang baru bergabung di acara ini bertanya-tanya apa sih itu LOF? LOF adalah Ladies of Fellowship yang merupakan perkumpulan dari bapak-bapak yang istri-istri yang tergabung yang suaminya tergabung di Full Gospel of Businessmen, tapi tidak menutup kemungkinan ibu-ibu yang suaminya belum join pun boleh join dengan Ladies of Fellowship ini. Sebentar kita akan melihat video visi dan misi dari LOF. Silakan Pak Dani.
Ladies of the Fellowship adalah persekutuan para istri anggota FGB MFI. Ini merupakan wadah bagi istri untuk dapat berbagi kasih, pengalaman dalam hidup sebagai pasangan anggota FGB MFI. Tujuan LOF adalah untuk memaksimalkan fungsi istri dari anggota FGB MFI dalam menopang visi misi FGB MFI yang dijalankan para suami mereka yang merupakan anggota FGB MFI. Misi pelayanan LOF adalah 1. Menyadari panggilan Tuhan sebagai istri anggota FGB MFI. Ketika Tuhan memanggil pasangan, berarti termasuk istrinya, karena mereka adalah satu. Para istri perlu memahami arti pelayanan dalam FGB MFI, karenalah merekalah tonggak doa bagi pelayanan suaminya, sehingga syarat para istri mendukung pelayanan suami di FGB MFI, maka kekuatan spiritual dari suaminya akan meningkat dan meningkat. 2. Mendorong pelayanan pasangan di FGB MFI. Para istri selayaknya mendukung dalam menjalankan pelayanan di FGB MFI. Mereka dapat dengan aktif melayani dengan cara membagikan majalah Voice dan mendampingi para pasangan dalam mengikuti pertemuan yang memang diadakan untuk pasangan atau pertemuan pasangan. 3. Memperlengkapi kerohanian istri anggota FGB MFI. Meningkatkan kadar kuantitas dan kualitas doa dari istri. Belajar menyampaikan firman dan memberikan wadah bersekutu bagi istri. LOF aktivitas. LOF memiliki beberapa aktivitas dan pertemuan rutin, yaitu 1. Mengadakan pertemuan LOF. 2. Mendampingi pasangan dalam mengikuti airlift dan landlift. 3. Mendampingi pasangan dalam mengikuti konvensi nasional. Hubungi kami untuk semua kaum wanita yang ingin bergabung dan mengalami terobosan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sister-sister, jadi kalau ada yang mau join, bergabung, nanti di akhir acara kita ada nomor telepon Ibu Susan, bisa di WhatsApp, sehingga kita bisa masukkan ke grup Love Grand Kelapa Gading. Nah, biasa kalau kita ada onsite, kita di Angke Restoran. Jadi sister-sister di akhir acara nanti jangan lupa share nomor teleponnya atau add nomor telepon Ibu Susan. Oke, sekarang kita mulai dengan acara kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Santi. Silakan. Selamat malam, shalom semua. Kedengeran suara saya, Bu? Shalom, shalom. Kedengeran, Bu? Kedengeran ya. Pada malam hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan atas hidup saya, atas pernikahan saya, pemulihan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam pemulihan rumah tangga saya. Awal mula ceritanya dari 2019, rumah tangga kami bermasalah. Awalnya memang karena saya bukan istri yang nunduk, saya sering merasa saya mampu mengerjakan apa-apa sendiri. Saya merasa peran suami nggak sepenuhnya saya rasakan di rumah. Itu yang membuat saya kenapa sering merasa saya lebih pintar sendiri. Jadi akhirnya dari hal-hal kecil itu membuat kami menyimpan kepahitan satu sama lain. Di akhir 2019 pertengahan kalau nggak salah, suami ada hubungan dengan wanita lain. Itu awal mula perkenalan mereka dikenalkan oleh teman di dekat daerah rumah kami.
Wanita ini janda anak 3, domisilinya di luar, di Palembang. Berjalanlah, hubungan mereka berjalan sekitar 3 tahun. Itu yang awal-awal akhir tahun 2019 membuat saya terpukul sampai akhirnya dengan segala cara saya berusaha dengan kekuatan saya sendiri, akhirnya saya sampai depresi pada saat itu. Sehingga pertengahan tahun 2020 saya bertemu Bu Eli di channel YouTube-nya Bu Eli. Di situ saya banyak belajar. Di situ saya dikuatkan sehingga saya belajar untuk diam, bisu tuli buta. Itu yang saya pertama kali saya pelajari dari pengajaran Bu Eli. Yang selama ini saya nggak pernah jalanin sebagai istri. Saya merasa saya harus nyelesain ini sendiri dengan kekuatan saya. Saya cari tahu, saya tekan suami saya, yang akhirnya mungkin membuat suami saya jadi gerah sama saya. Akhirnya dia memberanikan diri menikahi wanita itu. Pernikahan mereka dari awal mula pertemuan itu kurang lebih setahun lebih. Yang itu tanpa sepengetahuan saya, tanpa sepengetahuan anak-anak juga. Setelah saya mengenal firman Tuhan lebih dalam lewat pengajaran-pengajaran yang saya ikuti dari berbagai YouTube waktu itu, saya jadi mengerti saya harus bersikap seperti apa sebagai seorang istri. Akhirnya saya mulai belajar untuk mengampuni, saya belajar untuk memberkati suami saya, nggak menekan suami saya, belajar bijaksana dalam bertindak dan bersikap. Saya terus berdoa setiap dari tahun ke tahun, saya semakin hari semakin lebih mengerti akan maunya Tuhan itu seperti apa dalam hidup saya. Ternyata Tuhan mau proses saya untuk menjadi berkat buat suami saya dan anak-anak saya. Saya terus berdoa, saya nggak minta waktu saat itu, dalam doa saya nggak minta kapan Tuhan saya dipulihkan. Saya cuma minta Tuhan beri saya kekuatan untuk mampu mengampuni suami saya, untuk menjadi istri yang taat sesuai dengan firman-Mu, istri penolong bukan perongrong. Saya terus berdoa itu, saya nggak nyangka kalau Tuhan tuh kuasanya, Tuhan nyatakan secepat yang saya di luar perkiraan saya lah intinya. Tahun 2021 di bulan November ternyata kuasa Tuhan nyatakan lewat Tuhan memberikan satu penyakit kepada wanita tobat. Saya sebutnya wanita tobat ya di sini ya. Tuhan memberikan penyakit kepada wanita tobat. Akhirnya wanita tobat ini harus menjalani operasi plating mandibula. Itu pemasangan alat kalau nggak salah di sekitar rahang. Dan itu Tuhan nyatakan terus kuasanya berturut-turut. Di bulan Januari, awal Januari, si wanita tobat ini juga mengalami kecelakaan bersama kakaknya pada saat arah pulang ke Palembang. Terus nggak sampai di situ aja Tuhan bekerja. Pertolongannya Tuhan nyatakan lagi di pertengahan di bulan Januari 2022, itu suami saya Tuhan langsung tegur karena penyalahgunaan narkotika. Akhirnya suami saya harus berurusan sama polisi. Itu benar-benar saya nggak nyangka Tuhan nyatakan kuasanya, pembelaannya atas pernikahan saya, atas rumah tangga saya itu seperti itu. Saya cuma mintanya pada saat itu, Tuhan, saya cuma mau jadi istri yang taat. Saya mau jadi istri yang tunduk sama suami. Saya mau mampu memaafkan. Tapi semakin
nggak menuntut Tuhan, kapan Tuhan, tapi begitu baiknya Tuhan nyatakan kuasanya atas pembelaan rumah tangga saya. Setelah proses penangkapan, puji Tuhan, ternyata nggak ditemukan barang bukti. Akhirnya suami saya dibebaskan. Dari saat itulah pemulihan rumah tangga saya dinyatakan. Suami saya bisa lepas dari wanita tobat ini, karena selama ini hubungan mereka tuh hubungan yang nggak sehat. Hubungan ya karena ya wanita tobat ini memang pengguna narkoba juga. Jadi kenapa suami saya nggak bisa meninggalkan wanita tobat ini ya karena ada sesuatu yang mengikat dia berdua. Padahal udah sejak lama suami memang mau lepas dari wanita tobat ini. Karena memang awal mula pertemuan mereka, hubungan mereka ini karena ya suami mau melampiaskan kekesalannya sama saya sebenarnya. Bukan karena ada maksud lain, cinta ataupun apa itu nggak ada dalam hubungan mereka. Akhirnya setelah proses itu suami saya minta maaf dan hubungan mereka berakhir. Itu dinyatakan memang lewat mulut wanita tobat sendiri. Dan memang nggak lama dari dia menyampaikan ke temannya suami, wanita tobat SMS saya, dia bilang dia minta maaf kalau dia memang sudah selama 3 tahun ini merusak rumah tangga saya. Saya bilang, saya menjawab SMS yang dia kirimkan. Saya bilang, sudah dari 3 tahun yang lalu, saya sudah memaafkan kamu, melepaskan pengampunan buat kamu, dan memberkati kamu. Saya bilang gitu. Biarlah kiranya semakin hari, kamu semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat keluarga kamu, anak-anak kamu, dan orang tua kamu. Saya bilang gitu. Tapi prosesnya Tuhan atas hidup saya nggak berhenti sampai situ. Memang hubungan suami sama wanita tobat udah selesai. Tapi di balik setelah pemulihan rumah tangga saya, Tuhan kasih saya naik grade lagi. Tuhan proses lagi lewat keuangan kami. Suami dan saya diproses Tuhan karena kesalahan kami sih sebenarnya. Keserakahan kami. Kami ikut forex yang akhirnya uang kami hilang begitu aja. Menguap seperti uap. Padahal itu berkali-kali saya dengar dari Bu Eli, kalau yang main begini coba ayo cepat jangan ikut-ikutan, cepat ditarik. Tapi ya namanya manusia serakah, saya akui. Saya sudah mau berhenti pada saat itu. Saya udah selalu ngingetin suami berhenti. Tapi malah ya namanya suami merasa dirinya ini yang dia jalanin menguntungkan. Ya, kami terus terang ya berdua memang beda kerohanian kami. Saya memang lebih dewasa dalam rohani. Suami memang masih di bawah saya. Jadi ya udah, saya sebagai istri yang tunduk sama suami ya saya mengikuti. Padahal pada saat itu kalau dia mengikuti perkataan saya mungkin nggak akan kena seperti ini. Tapi semua itu saya syukuri. Di balik semua proses yang Tuhan izinkan, Tuhan pelihara kami. Tuhan cukupkan setiap apa yang kami perlukan. Sampai detik ini pun pada saat kejadian saya cuma bilang sama suami, apa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya dalam proses apapun saya sadar, mungkin kalau pada saat itu Tuhan berkati kami lewat itu, lewat forex itu, kita mungkin menggunakan uang itu dengan salah, enggak yang harus semestinya. Tapi saya bersyukur di dalam setiap proses ini, Tuhan pelihara keluarga kami, kebutuhan kami Tuhan cukupi. Itulah Tuhan nyatakan di situ kuasanya. Kalau saya sangat imanin dan percaya. Kalau setiap dosa yang kita buahi dengan pertobatan yang sejati, pasti pemulihan dan pembelaannya itu dahsyat. Intinya pesan saya di sini untuk keluarga yang ada di sini, dalam proses apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu mendatangkan kebaikan buat kita. Nggak ada proses yang
hasilnya tuh nggak indah pada waktunya ujungnya. Pasti semuanya mendatangkan kebaikan, dan untuk kita dipakai Tuhan semakin hari semakin menjadi saluran berkat buat banyak orang. Itu aja sih kesaksian saya. Terima kasih pada kesempatan ini Bu Monica dan Bu Ana sudah memberikan kesempatan saya di malam hari ini. Semoga LOF makin diberkati. Amin. Oke, terima kasih untuk Sister Santi yang sudah memberikan kesaksian. Kesaksiannya luar biasa ya ibu-ibu ya, tidak mudah melewatinya. Kita percaya Tuhan yang terus akan mengurapi dan memberkati si Santi dalam rumah tangganya, usahanya, dan pekerjaannya. Oke, selanjutnya sebelum memasuki ke firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Silakan. Mari sister-sister kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan supaya hati kita menjadi tanah yang subur, supaya firman itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Besar kasih-Nya
Kami persilakan hambanya Bu Eli untuk membawakan firman. Ya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Bapak, terima kasih kalau hambamu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hatimu buat wanita-wanita LOF ini. Kami percaya Tuhan apa yang jadi isi hatimu itu akan menjadi rema buat setiap kehidupan kami untuk kami berjalan makin kuat. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hambamu, dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih ya buat Bu Monica, Tirsa, Ani yang sudah berikan saya kesempatan untuk sharing firman. Sebelum saya khotbah, kalau bisa di suara ya apa ya itu ya, Ani? Kayaknya agak mengganggu juga suara. Ya, ada suara yang kedengeran gitu ya. Mungkin bisa di unmute semuanya, di mute semuanya aja. Nggak bisa ya? Pak Dani bisa di unmute semua nggak Pak Dani? Saya unmute dulu semua ya. Ya di mute semuanya dulu. Yuk, biar nggak ganggu. Ya. Bu Eli malah ke unmute. Ya sudah ya. Ya. Jadi kita percaya bahwa dalam hidup ini setiap proses itu tidak pernah berhenti. Kalau saudara dengar kesaksian dari Ibu Shanti, selesai dari masalah suami dipulihkan masalah keuangan, ya itu artinya bahwa dalam setiap kehidupan kita, kemenangan itu bukan karena saudara pulih dari masalah. Ketika kemenangan itu terjadi, senyatanya ketika saudara bisa menang atas respon kita sebagai orang benar, menang atas kedagingan kita, menang atas ego kita. Itu kemenangan. Makanya proses di dalam kehidupan kita nggak akan jadi masalah selama kita tahu bahwa ketika proses terjadi, apa yang harus kita lakukan. Nah, hari ini kita memperingati bagaimana kenaikan Tuhan Yesus ya, dan judul tema yang saya bawakan hari ini juga pas ya, kemenanganku saat aku berserah. Ketika kita berserah kepada Yesus, kita buka dulu ayatnya ya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 kita baca dulu. Gimana sih kalau kemenangan kita itu kita berserah? Masalah itu cuman kecil kok. Ketika kita berserah kepada Yesus yang sudah naik ke surga, yang sudah memberikan jaminan buat saudara dan saya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Saudara percaya bahwa Yesus naik ke surga, dia sudah duduk di sebelah tahta Bapa di surga, ya. Dan dia menjadi imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, ketika kemenangan itu terjadi, hari-hari ini menjelang akhir zaman, orang pemenang itu ketika saudara bisa berpegang teguh pada pengakuan imanmu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Seperti Bu Shanti tadi, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, ketika proses selesai datang lagi masalah berikutnya. Kita marah, kita protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan sudah enak sebentar, datang masalah berikutnya ya. Kadang-kadang walaupun itu masalah karena kesalahan kita, kadang kita masih bisa menyalahkan Tuhan. Kalau memang investasi ini tidak benar, kenapa Tuhan tidak kasih signal? Nah ini ya. Tapi apapun yang terjadi hari ini, ketika kita mempunyai imam besar agung, percayalah kemenangan kita saat kita berserah kepadanya. 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, ya. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, 16-nya ini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima ini rahmat ya, rahmat
dan kasih karunia. Kita ini hari-hari ini bisa hidup hari ini di akhir zaman, itu semua hanya karena kita mendapat mercy dan kasih karunia yang namanya grace, ya, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Setiap proses yang terjadi, seperti Bu Shanti hari ini mengalami keuangan, dia tetap kuat. Pada akhirnya saudara dan saya, kemenangan itu ketika kita berserah kepada Imam Besar Agung, sesulit apapun, hidupmu tetap akan menikmati yang namanya yaitu rahmat dan kasih karunia. Sampai saudara mendapat pertolongan pada waktunya. Hari ini jangan takut. Kalau semuanya terlihat semakin suram, masalahmu semakin kacau, hidupmu semakin tergoncang hari ini, pesan firman Tuhan malam ini, tetaplah pegang teguh imanmu, sekali Yesus tetap Yesus, dia Imam Besar Agung. Saudara jangan berkata gini, kuat enggak ya, mampu enggak ya. Firman Tuhan berkata bahwa dalam hidup ini, ketika saudara belajar berserah, kenapa kemenangan itu menjadi milik saudara? Karena yang namanya kasih karunia, rahmatnya, itu yang menopang saudara sampai tiba pertolongan Tuhan pada waktunya. Jadi saudara dan saya hari ini tidak ada yang bisa berkata gini, aku sudah tidak kuat, aku mau bunuh diri Tuhan. Ya, ada beberapa orang juga yang konseling, dia bilang gini, Bu Eli, saya ini sudah mau bunuh diri Bu Eli. Tapi ketika saya dengar khotbah Bu Eli, saya membatalkan. Saya tanya, kenapa? Bu Eli tahu apa yang saya hadapi. Saya ini tidak salah, Bu Eli. Yang nipu saya adalah orang yang percaya Tuhan, kenal Tuhan. Saya investasi dengan dia. Bayangin, Bu Eli. Bu Eli pernah berpikir enggak? Orang yang rohani sekali. Orang yang ngeroh, Bu Eli. Apa Bu Eli nyangka kalau orang ini bisa menipu saya? Secara akal tidak masuk akal. Saya mau marah sama Tuhan, saya pikir gini, Tuhan, saya ini tidak salah. Saya ditipu orang yang rohani dan ngeroh, yang ngerti firman. Hari ini hidup saya terpuruk. Waktu saya mau bunuh diri, saya lihat anak-anak saya dan saya melihat bagaimana mereka, rasanya hati saya juga terpukul. Tapi kenyataan hidup membuat saya tidak kuat. Saya cuma berkata sama ibu ini, Ibu, apapun terjadi, kalau Tuhan sampai izinkan itu terjadi dan engkau belajar berserah, walaupun itu bukan kesalahanmu, engkau ditipu orang yang ngeroh rohani sekalipun, hari ini ibu tetap dapat anugerah yang namanya kasih karunia. Sabar sampai ibu melihat pertolongan Tuhan pada waktunya. Itu sebabnya hari ini saya persiapkan ayat, kita belajar. Semalam saya mempersiapkan ayat ini, saya tanya sama Tuhan, yuk kita belajar dari Mazmur 68, seorang Daud. Bagaimana hari-hari ini kemenangan itu ketika saudara dan saya berserah. Berserah kepada Imam Besar Agung. Hari ini kita semua memperingati kenaikan Yesus, di mana dia hari ini sudah berdiri sebagai Imam Besar Agung. Dia turut merasakan setiap kelemahan saudara. Yesus sejak ada di dunia, dia pernah merasakan yang namanya dikhianati, yang namanya disakiti, yang namanya dimaki, yang namanya disiksa dalam posisi tidak bersalah sebagai orang benar. Itu sebabnya Tuhan Yesus bisa berkata, apa sih masalah yang tidak pernah aku rasakan selama aku di dunia? Kamu ditipu orang yang rohani, yang dekat dengan kamu, aku sudah rasakan.
dan aku sudah mengalami. Kalau Yesus bisa mengalami itu, dia jelas tahu bagaimana kelemahan dan bagaimana solusinya sampai pertolongannya akan terjadi. Saudara cukup tenang. Yuk kita baca Mazmur 68 ayat 20 sampai 22. Bagaimana Daud juga mengalami hal yang berat, tapi kita belajar sesuatu dari Daud. Terpujilah Tuhan. Nah, ya, hari demi hari. Tolong bisa di itu ya, agak mengganggu suaranya benar. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Ya, saudara lihat ya. Siapa yang menanggung hidup saudara dari hari ke hari? Yaitu imam besar agung yang bisa merasakan rasa sakitmu disakiti suami, hutangmu yang sudah jatuh tempo, usahamu yang bangkrut. Hari ini engkau punya masalah dengan anak-anakmu. Imam besar agung berkata bahwa ia menanggung hidup saudara dan saya bukan hanya satu hari, tapi firman Tuhan berkata hari demi hari. Allah adalah keselamatan kita. Lihat ya 21. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Ini perkara yang paling besar, terbesar. Maut itu masalah saudara yang paling terbesar. Tidak ada konglomerat, tidak ada penguasa siapapun di dunia ini mau sekaya apapun bisa membeli yang namanya hidup lolos dari maut. Nggak ada, saudara. Uangmu mau berapa triliun sekalipun untuk membeli keselamatan itu tidak akan pernah bisa dibeli. Tapi yang luar biasa, firman Tuhan berkata, Tuhan imam besar agung saudara sudah memberi keluputan sampai maut. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini, jangan hidupmu hanya karena masalah engkau terpuruk. Engkau belajar untuk makin mempercayai Tuhan hari-hari ini. Lihat ayat berikutnya. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. 3 hal hari ini. Kemenangan kita saat kita berserah kepada Tuhan, yaitu imam besar yang agung. Dia sebagai apa? Firman Tuhan berkata, yang pertama yaitu sebagai penanggung. Sebagai penanggung, dia sebagai Bapak yang baik. Dia tahu bagaimana menanggung kelemahanmu. Engkau tidak sanggup. Kalau ditanya Bu Eli sanggup tidak menjalani hari-hari untuk mengatasi masalah? Oh, sangat tidak sanggup. Tapi ketika saya belajar untuk berserah kepada Bapak, saya belajar, saya tahu saya hidup tidak sendiri. Seperti firman Tuhan berkata, Eli, aku tahu rasanya engkau disakiti suamimu. Aku tahu rasanya engkau diberi pengharapan palsu. Aku tahu pada waktu suamimu punya anak dengan wanita lain, aku ikut turut merasakan. Itu sebabnya aku bukan berdiam diri. Aku mau menanggung engkau dari hari ke hari. Yang pertama. Yang kedua, yaitu Tuhan sebagai penyelamat. Yaitu pahlawan yang gagah, di mana Tuhan akan menyelamatkan kita. Bahkan maut yang terbesar itu sudah dikalahkan. Apapun masalahmu, dia pasti datang untuk menyelamatkan. Nggak mungkin imam besar agung datang untuk menghancurkan ekonomimu, walaupun hari ini engkau lihat ekonomimu arahnya bangkrut. Kalau kita melibatkan imam besar agung, kita belajar berserah, inilah waktunya hari-hari ini. Saat engkau tidak punya cara, saat engkau sudah tidak berdaya, Tuhan aku tidak tahu lagi, aku sudah tidak mampu Tuhan mengatasi solusi jalan keluarnya. Aku sudah tidak mampu. Solusinya bukan bunuh diri, saudara. Mungkin hidupmu kena PHK.
Jangan meremehkan imam besar agung yang tahu kelemahanmu. Orang berkata, saya di PHK usia sudah tua, Bu Eli. Kira-kira apa ada yang mau terima saya? Tuhan tahu enggak sebagai imam besar agung apa yang dirasakan waktu saudara di PHK usia sudah mau expired. Tahu. Tuhan tahu enggak saudara butuh uang untuk kebutuhan hidupmu dengan PHK. Tuhan bisa merasakan saudara. Hari ini cucuran air matamu, semua rasa sakit, kelemahanmu, Dia sudah bisa merasakan. Dan malam ini Tuhan berkata, nak, belajarlah berserah kepadaku. Itulah kemenangan. Kenapa? Ketika kita berserah, Dia mau menanggung setiap penderitaanmu, setiap masalahmu, bukan hanya satu hari. Luar biasa, saudara. Tuhan berkata, hari demi hari, aku mau menanggung kelemahanmu. Berjalanlah bersama dengan aku. Itu sebabnya kemenangan kita saat kita berserah. Yang kedua, Tuhan memposisikan sebagai penyelamat. Dia pahlawan yang gagah. Dia yang berperang buat saudara dan saudara cukup diam saja. Dia sudah tahu solusi yang terbaik untuk mengatasi PHK. Dia sudah tahu solusi yang terbaik untuk mengatasi suami yang selingkuh. Dia sudah tahu solusi yang terbaik untuk mengatasi kebangkrutan. Itu sebabnya kita bersyukur. Yang ketiga, Dia adalah pembela. Hakim yang adil. Dia tahu cara untuk menghukum orang-orang yang hidup di dalam kesalahan-kesalahannya. Sebaliknya, Dia juga hakim yang adil. Dia tahu bagaimana memberi upah buat orang-orang yang hari-hari ini hidup dalam kebenarannya. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke surga, bukan Dia tidak melakukan sesuatu. Walaupun saudara merasa Tuhan meninggalkan saudara, Dia naik sendiri, nanti baru jemput. Apakah Dia di surga tidak melakukan sesuatu? Itu pemikiran yang salah. Itu iblis yang sedang merusak pemikiran manusia supaya berpikir negatif tentang Tuhan. Senyatanya hari ini ketika Yesus sudah naik ke surga, pastikan saudara dan saya hari ini memiliki imam besar agung. Dia penanggung saudara, Dia penyelamat saudara, dan Dia adalah pembela saudara. 3P. Itu sebabnya ketika kita berserah, inilah kemenangan saudara. Yuk kita lihat apa yang dilakukan Daud ketika dia melibatkan Tuhan sebagai penanggung. Mazmur 68 ayat 6 sampai 7. Mazmur 68 ayat 6 sampai 7 ya. Jadi buat ibu-ibu yang sudah mulai lowbat, baterainya sudah mulai ya kembang kempis ya, antara semangat, putus asa, lihat fakta, putus semangat dikit, putus asa lagi. Hari ini firman ini buat saudara. Hari ini pastikan kita punya iman. Firman Tuhan berkata, berpeganglah kepada iman yang teguh. Berpegangnya harus teguh. Orang kalau berpegang sama Yesus, pegangannya separuh-separuh, pasti hancur hari-hari ini. Ya, tapi kalau saudara pegangannya rapat teguh, digoncang apapun dan saudara tetap berpegang teguh, percayalah, semua kelemahanmu hari ini akan diubah oleh imam besar agung menjadi kelebihanmu, menjadi keberhasilanmu, menjadi kekuatanmu. Amin. Yuk kita baca Mazmur 66. Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, ya. Yang sudah janda, yang merasa hari ini tidak ada orang pedulikan hidupmu, engkau sepertinya ditinggalkan banyak orang. Tidak apa-apa, tidak perlu manusia, cukup satu, imam besar agung. Manusia tidak bisa menyelami semua kelemahanmu, tapi imam besar agung, Dia bisa tahu kelemahanmu yang paling terdalam, rasa hatimu sedih,
pedih sampai hal-hal yang menusuk sekalipun, imam besar agung itu jauh lebih tahu. Manusia hanya sebatas tahu dan saudara tidak pernah tahu. Kadang-kadang dia baik, tapi maksud baiknya ada udang di balik batu. Tapi kalau kita punya Yesus, maka Yesus itu adalah penolong yang tulus. Dia tidak pernah punya modus, makanya jangan andalkan manusia. Ya, lihat ya, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Lihat ya, imam besar agung di kediaman yang kudus. Yesus ketujuh, Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Ya, tempat tinggal itu apa? Pengungsian, saudara. Ya, jadi hari ini jangan ngungsi kemana-mana. Sudahlah, keadaanmu seperti apa hari ini. Kalau dia mau menanggung saudara dari hari demi hari, lihat, ia mengeluarkan orang-orang tahanan. Sehingga apa, saudara? Mereka susah, mereka hancur. Enggak loh, saudara. Bahagia. Kalau punya imam besar agung sebagai penanggung tuh enak, saudara. Hidupmu bahagia. Tetapi pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Itu sebabnya sebagai penanggung Bapak yang baik, hari ini pastikan saudara jangan pernah lari kemana-mana. Hari ini belajarlah mengangkat tangan. Berserah. Tuhan, aku tidak sanggup, sudahlah. Jalanku sudah tertutup. Hari ini dia sebagai penanggung dan dia akan berkata, nak, aku sebagai bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi janda. Ya, yang kedua Tuhan berkata, nak, aku bapak pemberi tempat tinggal buat orang yang sebatang kara. Ngungsi. Aku tahu kebutuhanmu. Saat kau ngungsi sama aku jelas tahu apa yang kau butuhkan. Aku sudah sediakan apa yang engkau butuhkan. Tidak perlu takut. Yang ketiga, dia berkata, aku sebagai bapak yang mengeluarkan orang-orang tahanan. Hari ini mungkin hidupmu dibelenggu dengan dosa, mungkin engkau dibelenggu dengan hutang. Orang tahanan itu dibelenggu, saudara. Mungkin engkau dibelenggu dengan pelakor wanita tobat. Tidak usah takut. Dia sebagai bapak yang akan mengeluarkan saudara sampai saudara melihat kebahagiaan. Kalau dia berjanji mengeluarkan, dia tidak akan mengeluarkan saudara hanya setengah-setengah. Tapi sampai saudara, suara saya hilang ya. Suara saya hilang? Ada, Bu. Ada. Sebentar ya, sebentar. Maaf kalau hilang. Sudah ada suaranya ya? Ada ya? Oh iya udah. Tadi kok ada yang ngomong suaranya hilang. Yuk, yang kedua sebagai penyelamat. Mazmur 68 ayat 8, 10, dan 11. Ya. Jadi hari ini semangat saudara. Kalau kita ingat, oh iya ya, hari ini Yesus sudah terangkat ke surga, dia naik menyediakan tempat, dan hari ini dia sudah mengirimkan roh penolong buat saudara, dan hari ini juga dia sebagai imam besar agung, dia akan memberikan saudara sebagai penanggung, penyelamat. Tenang, hutang semua masalah dia sudah tahu, solusinya dia sudah tahu. Jadi yang diminta Tuhan hari ini, tetaplah belajar berserah. Waktu engkau berserah, inilah kemenangan pasti terjadi. Mazmur 68 ayat 8, 10, dan 11. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu. Lihat ya, siapa yang berperang di depan? Saudara pikir Tuhan itu tidak akan melakukan sesuatu saat engkau terpuruk. Ketika engkau berserah, maka hari ini Tuhan berkata, aku maju berperang di depan engkau. Ya, lihat firman ini berkata di depan umatmu. Artinya posisi Tuhan saat engkau terpuruk dan engkau belajar berserah, maka saat ini juga izinkan Tuhan yang berperang
Dia bukan posisi di belakangmu, tapi dia berperang ada di depan umatnya. Ketika engkau melangkah di padang belantara, hari ini engkau ada di padang belantara, tetaplah berbesar hati. Karena Tuhan tetap ada di padang belantara ini berperang di depan saudara. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk menolong saudara dan saya. Lihat ya 10. Hujan yang melimpah engkau siramkan ya Allah. Sekering-keringnya masa hari ini. Mungkin engkau kekeringan keuangan, kekeringan kasih sayang, suami yang sudah cuekin, suami yang sudah tidak cinta. Percayalah, saat kita berserah, maka ada hujan yang melimpah yang disiramkan Tuhan untuk memulihkan tanah milikmu yang gersang. Itu luar biasanya Tuhan, saudara. Walaupun tanah gersang memang bukan ikut Kristus itu melewati tanah yang subur. Bukan, saudara. Kita diizinkan melewati tanah yang gersang. Kita diizinkan melewati padang belantara. Tapi kalau dia posisi sebagai penyelamat, pahlawan yang gagah, tenang aja. Dia berjalan berperang di depan umatnya, dan dia tetap menyediakan hujan. Waktu engkau mengalami kekeringan, kita tidak akan pernah sampai hidup kita terpuruk. Selalu ada hujan-hujan yang Tuhan berikan. Bahkan firman Tuhan berkata, hujan yang melimpah. Apakah saya di tengah proses penderitaan ini hujan yang melimpah tidak terjadi? Oh sangat, saudara. Saya melihat anugerah Tuhan. Saya menikmati rahmat Tuhan itu melimpah justru di saat kelemahan saya. Saya merasakan bagaimana anugerah kebaikan, kemurahan Tuhan sangat-sangat berlimpah dalam hidup saya. 11. Sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu engkau memenuhi. Ini luar biasa, saudara. Kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Hari ini saudara punya kebutuhan. Saudara pusing 7 keliling, tidak tahu caranya gimana bisa mencukupkan kebutuhan. Tapi lewat firman Tuhan malam ini, ketika engkau berserah, maka inilah kemenangan saudara. Kenapa? Karena waktu engkau berserah, maka Tuhan sedang melangkah di padang belantara untuk turut bekerja. Yang kedua, Tuhan akan memulihkan tanah yang gersang dengan hujan yang melimpah. Mungkin hari ini hujannya masih rintik-rintik. Tidak apa-apa, syukuri. Hujannya tetes-tetes, masih mulai tanda turun hujan, tidak apa-apa. Itu berarti sebentar lagi nanti hujannya rintik-rintik, makin lama makin deras, nanti deras sekali pada akhirnya. Tuhan tidak akan pernah memberhentikan hujan berkat-Nya buat orang yang berserah penuh. Orang yang berserah penuh di tengah masa sukar hari-hari ini. Dialah orang-orang yang berhak menikmati hujan yang melimpah. Jangan takut, jalani padang belantara. Jangan paksa keluar dari padang belantara. Jangan paksa hidupmu keluar dari padang gurun yang tandus. Bu Eli tidak kuat, terlalu panas, terlalu kering Bu Eli, kehausan, tidak apa-apa. Tahan saudara, percayalah hari-hari ini apa yang saudara lewati itu cuman ujian. Dia ingin lihat hati saudara, rasa cinta saudara, setia saudara, waktu melewati padang yang sulit, kering, kerontang, apakah responmu tetap setia kepada Tuhan? Dilihat, kalau marah, kalau uring-uringan dan paksa keluar, pilih jalan dunia shortcut dengan kompromi dosa, maka penilaian Tuhan berarti engkau gagal total. Dan saudara tidak akan menikmati hujan berlimpah nanti. Pada waktu yang ketiga Tuhan berkata, nak, tenang aja, masa sukar, waktu engkau berserah,
Siapa yang memenuhi kebutuhan orang yang tertindas? Bukan suamimu, bukan tetanggamu, bukan bapak pemerintahan, bukan konglomerat. Tapi kita punya konglomerat yang sejati, sumber di atas segala sumber. Firman ini menyadarkan siapa yang memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, yaitu Tuhan sebagai imam besar agung. Jadi yang sedang tertindas hari ini tidak usah takut. Belajar terus angkat tangan. Saya setiap hari kalau sudah stres, tidak tahu apa-apa. Modal saya apa? Sukacita sambil gini aja. Angkat tangan. Tuhan turun tangan. Enak kan? Punya imam besar agung enak kan? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau sedih ya nggak ada jalan keluar. Nangis bersehari-hari di kamar nggak makan ya nggak kelihatan solusi. Ya gimana? Mau sedih, mau stres, mau bunuh diri, apakah solusi masalah selesai? Enggak. Malah kasihan orang-orang yang ditinggal, anak-anak yang ditinggal kalau kita mati. Ya kan? Tapi hari ini siapa yang tidak stres? Semua ini masa sukar. Bukan hanya saudara sendiri, seolah-olah saudara berkata gini, nasibku paling termalang di dunia. Saudara tahu hari-hari ini semua orang lagi ngalami masa sukar. Saya kalau sudah pikirannya jutek, saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Dari dulu saya belajar, sekarang hari ini ketika itu saya praktekkan dahsyat, saudara. Saudara tahu saya hari besok, ya seharusnya saya sudah posisi di Singapura hari Rabu. Besok itu saya ada KKR di Singapura on-site. Jadi saya harus hadir. Dan itu sudah pasang flyer, saudara. Ya, hari itu tiba-tiba paspor saya pikir 6 bulan aman. Saya pulang sampai ke Surabaya, baru saya urus. Ternyata waktu saya masuk Singapura, saya dari Amerika ke Singapura, saya ditolak masuk Singapura hanya karena kurang 1 hari. Jadi hari itu 22 Mei, paspor saya 21 November. Itu pun saya ditolak, saya tidak boleh masuk Singapura. Tuhan bikin mujizat. Hari itu yang membuat saya panik, karena tiket pesawat itu penuh sampai tanggal berapa. Baik bisnis, baik ekonomi, seluruh penerbangan full. Tapi Tuhan bisa sisakan 1 seat buat saya untuk pulang, saudara. Kalau enggak, orangnya bilang gini, Bu, kalau ibu enggak dapat seat, ibu tidur di bandara. Haleluya. Ya, bayangin saudara ya, tidur di hotel bandara aja nggak boleh keluar ya. Saya bayangin mungkin gimana caranya. Tapi hari itu sampai orangnya bilang, kok bisa ya, bisa sisa 1 seat, kemarinnya penuh. Saudara tahu hari Rabu saya bilang gini sama orang yang undang saya bilang, Bu, tolong doakan saya. Saya juga minta dukungan doa. Tiba-tiba paspor saya bisa ditolak masuk Singapura. Tiba-tiba anak saya juga kena demam berdarah. Saudara tahu, hari Rabu saya sudah beriman. Tuhan, paspor sudah beres. Senin saya bisa foto paspor, Rabu katanya selesai, saya bisa berangkat sore. Ternyata hari Rabu trombosit anak saya itu menurun, saudara. Dari 140 turun 104, turun ke 74. Nggak mungkin saya berangkat. Orang sudah bilang gini, Bu Eli, masukin rumah sakit. Apalagi ada orang yang ngomong gini, nanti kalau sudah berdarah itu rusak semua. Aduh, saya bilang gini, sudah, Tuhan cuma ingatkan, kamu nggak usah panik. Kamu selama ini kan hidup itu belajar percaya. Ya sudah, Tuhan, angkat tangan, Tuhan. Angkat tangan, nggak bisa apa-apa. Saya di WhatsApp sama orang Singapura, gimana Bu Eli? Saya punya iman, beres, saya bilang gitu. Padahal hati saya, aduh, hari ini saya bilang, Tuhan, saya mundurin Jumat. Tapi hari ini saya akan cek darah anak saya. Dan saya cuma angkat tangan. Saya nggak bisa punya apa-apa. Saya belajar, ternyata Tuhan buat mujizat. Hari ini saya cek
darah anak saya 168. Besok tiket saya jam 10 pagi ke Singapura, jam 7 malam saya KKR di Singapura. Saudara lihat ya, ketika kita angkat tangan, gampang enggak jadi anak Tuhan? Enak. Lah sudah punya Tuhan penanggung, penyelamat, pembela. Kita pusing apa? Lengkap loh. Dia berjalan di depan saudara. Dia tahu kelemahan saudara. Dia tahu apa yang harus saudara lakukan. Dia tahu hari ini engkau butuh satu kesembuhan. Engkau butuh satu keuangan yang harus bisa mencukupkan kehidupanmu. Dia tahu. Waktu angkat tangan, dia turun tangan. Yuk yang terakhir. Hakim yang adil, Mazmur 68 ayat 2 sampai 4. Ya. Mazmur 68 ayat 2 sampai 4. Allah bangkit. Lihat ya, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. 3. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar, kita ini orang benar. Makanya hari ini jangan kejar kaya. Yang dikejar itu orang benar. Hari ini proses padang gurun belantara memang masih dilanjutkan. Ya tunggulah tiba waktunya Tuhan untuk menolong. Kita tidak bisa mempercepat waktunya Tuhan, karena kita bukan sutradara kehidupan. Dia tetap punya kedaulatan hidup saudara. Hari ini belajarlah mengucap syukur, yang penting jadi orang benar. Maka ketika pembela saudara berbicara, orang yang menyakiti hidupmu, wanita tobat pelakor, ini hukumannya. Orang berdosa akan dihakimi. Orang berdosa akan terserak-serak. Siapa yang menipu uangmu ada di atas angin. Pelakor di atas angin. Wanita tobat ada di atas angin. Orang yang tipu uangmu ada di atas angin. Tapi mereka tidak pernah bisa menggagalkan ketetapan Tuhan bahwa orang berdosa itu akan terserak-serak. Yang kedua, orang berdosa akan melarikan diri, mereka tidak tahu kemana mereka akan mencari perteduhan, perlindungan. Yang ketiga, orang Tuhan mau melewati padang apapun Tuhan, siap. Maka Tuhan berkata hari ini, hidupmu ketika tetap jadi orang benar, engkau akan bersukacita. Engkau akan, bisa ditayangin ya, itu beria-ria dan engkau akan bergembira. Ya, kita percaya saya sudah selesai dengan khotbah saya. Jadi hari ini kita sebagai anak Tuhan, ya, kata kunci bagaimana kemenangan itu ketika saudara dan saya belajar berserah kepada Imam Besar Agung. Waktu engkau angkat tangan, maka Imam Besar Agung akan melakukan perannya, yaitu sebagai penanggung dari hari ke hari demi hari. Dia ujung-ujungnya hidupmu pasti bersorak-sorai, beria-ria, bergembira, bersukacita. Dan ujung-ujungnya juga hari ini Sang Imam Besar Agung pasti memenuhi kebutuhanmu di padang belantara. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya. Ya, terima kasih untuk Bu Eli ya. Firman-Nya sungguh menguatkan kita semua. Kita percaya, kita harus yang terutama adalah percaya dan hidup benar. Itu yang terutama, dan jangan melihat keadaan tetapi respon yang benar. Itu intinya ya yang saya tangkap. Terima kasih untuk Bu Eli sekali lagi.
sister-sister semua merasa sangat diberkati Tuhan ya. Amin. Percaya. Sebentar sebelum kita menutup acara akan ada beberapa pengumuman. Silakan ditayangkan Pak Dani untuk pengumumannya. Bentar ya. Saya siapkan. Ya, sebentar. Tolong dibuka mute tuh. Bu, dibuka Bu Ani. Mic-nya dibuka, Bu. Oke. Udah bisa. Ya Ibu-ibu, untuk tanggal bulan depan tolong dicatat tanggalnya 23 Juni kita akan berkumpul lagi masih melalui Zoom. Tolong ditayangkan Pak Dani. Gambarnya sekarang sudah hilang. Iya. Untuk acara tanggal 23 Juni dicatat ya Ibu-ibu, ada kesaksian juga dan kita akan dilayani oleh Ibu Monica jam 7 malam. Kemudian untuk pengumuman yang kedua, untuk acara breakfast meeting ya Pak Dani ya. Tolong ditayangkan. Sebentar saya acara, tayangkan. Iya. Untuk acara tanggal 31 besok itu ada tunggu, hari Sabtu dulu ya. Oke, hari Sabtu ini ada, sebentar saya tayangkan, sudah kelihatan? Belum. Sebentar ya. Sebentar Ibu-ibu. Ini ada acara di couple breakfast meeting bertempat di Kelapa Gading ya, Pondon Cafe Club. Ya, hari Sabtu 8:30. Kemudian ada sebentar yang voice dulu. Sorry, bukan tanggal, sebentar Bu, ini saya buka dulu. Ya, voice itu tanggal 31 ya, post gathering. Dan kemudian tanggal 31 ini sebentar ada masalah sedikit di komputer. Ya, sudah kelihatan Bu? Ya, sudah terlihat ya. Ini tanggal 4 Juni di Leisure Arion Hotel Rawamangun. Kita mendapat kedatangan dari tim daripada Jabar 1 ya, bersama Ibu Esther Susetia yang akan hadir. Jadi rombongan mereka ada 25 pasang dan kita diharapkan regional DKI 1, LF DKI 1 dan ibu-ibu LF yang lainnya bisa hadir ya, karena acara ini diisi oleh LF. Ya, demikian mungkin pengumuman dari kami. Oke. Sekarang kita akan, apakah foto bersama dulu Pak Dani, baru doa. Oke, ini tolong semua dibuka dulu kameranya. Saya siapkan untuk foto ya. Iya, ini masih banyak yang belum dibuka di halaman 1. Oke, halaman 1 dulu ya, saya ambil. Sebentar, saya ambil. Oke, kemudian halaman 2. Halaman 2 masih banyak yang belum dibuka, tolong dibuka. Oke, 1, 2, 3.
halaman 3, ini masih banyak juga yang belum dibuka ya. Oke. Sambil 1, 2, 3. Sudah selesai. Oke, silakan Bu Monica untuk doa penutup dan doa berkat dari Ibu Eli ya. Sebentar, belum dibuka ya. Sebentar, saya buka dulu. Ya, Silakan. ya shalom. Ya, terima kasih. Ya, shalom ibu-ibu semua. Kami percaya ibu-ibu semua sudah sangat-sangat diberkati Tuhan ya dengan kesaksian yang luar biasa, dengan firman Tuhan dengan yang luar biasa. Terima kasih buat kekuatan yang dari surga ya yang udah memberkati kita semua biar kita semua bisa mencontoh, meneladani dalam setiap masalah kita tetap kuat selalu. Angkat tangan supaya Tuhan turun tangan karena Tuhan adalah penanggung, penyelamat, pembela dan Tuhan selalu berperang di depan kita, berperang di depan kita dan Tuhan siap membasahi setiap hati-hati yang kering pada malam hari ini. Terima kasih Bu Eli, firman Tuhannya pas banget ya. Sekarang kan lagi banyak masalah ya dengan adanya COVID dan segala macam banyak masalah dan sungguh-sungguh sangat memberkati kita semua, menguatkan. Dan yang masih kangen dengan khotbahnya Bu Eli selalu ada di agenda love ya, link-linknya ya boleh terus diikuti. Dan terima kasih banyak Ibu Eli, Tuhan memberkati rumah tangga, pelayanan dan semuanya, pekerjaan dan semuanya. Terima kasih sekali lagi. Buat semua yang hadir, jangan lupa datang kembali pada bulan depan untuk kita berkumpul bersama-sama. Mungkin 2 bulan lagi, Agustus mungkin sudah bisa untuk ketemu kembali ya. Tapi kalau sementara ini kita online dulu. Supaya kita melihat keadaan, supaya nggak buka tutup ya. Kalau sudah pasti kita buka kembali. Tuhan Yesus memberkati dan kita minta doa dari Ibu Eli supaya kita semua juga diberi kekuatan, diberi kesehatan, supaya hati-hati yang kering juga dibasahi, supaya kalau yang ada masalah persoalan juga bisa berserah penuh dengan percaya, karena percaya bahwa Tuhan siap berperang di depan kita. Haleluya. Yuk, saya doa ya. Ya Bu Eli, doa penutup sekalian, doa berkat. Ya, terima kasih Bapak buat malam ini kami mendapat pesan dari firman-Mu untuk kami tetap bangun semangat, kami bangun percaya. Kami tahu kemenangan kami bukan karena masalah kami selesai, masalah kami sudah pulih secara luar biasa. Tapi walaupun kami ada di padang belantara saat kami belajar berserah, itulah kemenangan kami. Terima kasih Bapak, berkati juga seluruh tim LOF yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin. Amin.